Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam Mbak. Kan kemarin Mbak udah WA aku ya, terus katanya kita udah janjian mau konseling individu. Sebelumnya Mbak Rani udah pernah ikut konseling individu? Belum ya. Jadi hari ini kita konseling individu ya. Sebelumnya nanti Mbak harus percaya kalau nanti apapun yang Mbak ceritain bakalan apa aja gitu yang tahu gitu. Terus kita mau rencananya berapa menit Mbak? Mungkin 10 menit. 10 menit ya. Jadi gimana nih Mbak ceritanya? Jadi gini loh Mbak. Tadi kan bener kan Mbak, masalahnya cuma kita aja yang tahu. Iya. Ya jadi aku tuh lagi ada masalah gitu loh Mbak sama temen aku. Nah dia tuh temen deket banget lah Mbak, udahan sama aku udah temenannya tuh udah lama banget gitu. Jadinya tuh kan aku kan coba bisnis online gitu kan. Nah aku tuh jualan masker gitu loh Mbak, bukan masker kayak Mbak, masker lagi gitu. Nah temen aku tuh juga tahu loh Mbak kalau aku mau buat usaha buka shop itu. Dia tuh ya awalnya ya kayak mendukung gitu loh Mbak. Aku seneng kan ya kalau didukung sama temen sendiri, apalagi temen deket gitu. Nah nggak lama kemudian tuh seminggu nggak ada seminggu deh Mbak, dia tuh tiba-tiba chat aku loh Mbak. Chat gimana Mbak? Ya dia tuh bilang kalau dia tuh juga mau buka usaha gitu kayak aku gitu kan. Tapi kan kita kan temen dekat gitu loh Mbak, terus rumah kita tuh deketan, terus ya maksudnya pemasarannya kan pasti kan nggak jauh-jauh dari temen cuma saya itu juga aja ya kan Mbak ya. Nah saya tuh ya agak gimana gitu loh Mbak, karena kan dia udah tahu kalau aku saya itu ngapa sih dia juga gitu loh Mbak, nggak enak kan namanya juga gimana gitu. Nah jadinya tuh aku agak gimana gitu loh sama dia tuh. Ya, aku paham apa yang dirasain Mbak Rani. Pasti kayak rasa ya jengkel sih nggak terlalu ya Mbak, cuman kok ya tega gitu kan, apalagi teman sendiri gitu. Kok udah tahu jualannya itu kok tiba-tiba dia ngechat mau jualan itu juga, padahal awalnya dia dukung-dukung aja kan. Nah iya makanya aku juga bisa ngerti gitu siapa yang dirasain Mbak Rani. Nah sebelumnya emang waktu Mbak jualan Mbak nggak cerita-cerita dulu sama dia, minta pendapat dia apa gimana? Ya walaupun saya nggak cerita kayak gitu kan pasti kan dia tahu kan Mbak dari postingan saya, terus saya minta promosi dia kan pasti dia tahu. Tapi tiba-tiba tuh abis saya chat kayak gitu tuh dia tuh malah ngechat saya kalau dia tuh mau buka shop kayak gitu, masker juga katanya udah rencana dari awal, terus gimana gitu. Ya aku ya sebagai teman ya masa iya nggak ngebolehin kita juga udah ada yang ngatur, tapi kok dia tuh kayak gitu loh Mbak. Mesti Mbak yang nggak sakit gitu sama teman sendiri. Ya iya sih Mbak, aku bisa paham. Nah waktu itu dia yang ngechatnya gimana, ngechat Mbak Raninya gimana? Ya gini kan, maaf ya sebelumnya aku tuh sebenarnya juga udah ada rencana gitu kalau membuat buka outshop kayak gitu, gimana ya jadinya kayak gitu kan. Terus aku ya agak kaget gitu Mbak, karena dulu waktu aku bilang kayak gitu itu dia nggak ngomong gitu loh kalau dia emang rencana dia udah dari awal dia duluan, ya aku mesti kan bilang mundur kan Mbak. Tapi dia tuh enggak loh Mbak, orang saya ini malah dia kayak Iya kayak mendukung gitu ya, tahunya dia bilang gitu. Terus sekarang gimana Mbak sama temennya Mbak? Ya aku ya gitulah Mbak, aku agak jengkel aja sama dia. Terus apa juga dia jengkel lah Mbak, soalnya semuanya udah saya pikir nggak mau lagi sama dia. Oh gitu. Ya gimana loh, sakit hati. Oh Mbak Rani sampai kecewanya sampai diblokir semua ya nomornya. Saya blokir, iya saya blokir. Masa dia malah udah tahu saya jualan itu, malah dia itu nyuruh saya ini promosiin tempat dia. Oh gimana? Oh jadi dia minta Mbak Rani promosiin jalan dia juga. Ya kan padahal kita jualannya sama gitu loh Mbak, dan ya, emang loh Mbak kita tuh nggak join kan, kecuali kalau kita join ya aja nggak join gitu. Tiba-tiba dia kayak gitu, saya cuman kecewa aja sih kenapa dia nggak cari usaha yang lain, kenapa harus sama gitu loh. Terus Selangnya berapa hari waktu Mbak buka? nggak ada seminggu Mbak. Nggak ada seminggu dia langsung buka itu. Ya mungkin Mbak jadi motivasi dia loh. Makanya dia pengen kayak Mbak, makanya dia ikut-ikutan jalan juga. Ya mungkin Mbak jadi apa namanya model dia gitu.
Ya nggak apa-apa sih mbak kalau dia termotivasi dari saya. Kalau dia ngambil dari saya, dia jadi dari saya nggak apa-apa mbak. Ini enggak loh mbak, ini kesel aja gitu loh. Kalian gak ada niatan mau joinan? Enggak lah. Orang dia udah kayak gitu dulu sama saya. Iya sih mbak, aku bisa paham. Nah tapi kita balik lagi ya mbak, kan maksudnya udah kejadian nih kayak gini, mau gimana gimana juga kan tetap nggak bisa berubah gitu. Jadi mbak harus lihat kenyataan yang ada gitu kan. Sekarang teman mbak jualan, ya udah mbak tunjukin ke teman mbak itu kalau mbak tuh jualannya nggak musiman gitu loh. Maksudnya kayak bener-bener serius juga, nanti kan kelihatan siapa yang serius siapa yang enggak gitu. Dan teman-teman mbak juga udah pada tahu mbak duluan yang jualan, jadi tenang aja, kan rezeki udah ada yang ngatur gitu. Terus saya harus gimana ya mbak? Saya harus baik sama dia atau gimana ya? Ya kecewa sih wajar ya mbak, apalagi kan teman mbak itu udah kayak nanya-nanya gitu, terus udah support gitu kan sama mbak, tiba-tiba dia mau buka jualan juga gitu. Kecuali wajar, tapi nggak boleh lama-lama gitu. Soalnya kan dia juga teman mbak, lagian juga dia kan juga pernah baik sama mbak. Terus saya harus minta maaf dia atau gimana? Ya menurut aku sih kalau misalnya kalian kan mbak bisa tahu sih renggang nggak hubungan kalian gitu. Kalau misalnya renggang ya coba diomongin baik-baik gitu, minta maaf ya, apa gimana gitu ya. Pertama ditanyain dulu sih, kayak menjalin hubungan yang baik lagi gitu, Gitu ya mbak. saling memaafkan. Iya mbak, jadi ya aku ya harus lihat suasana dulu. Harus kalau renang aku harus minta maaf. Ya, kan mbak pasti bisa bedain. Belum pernah ketemu ya selama ini? Belum. Maksudnya setelah kejadian itu belum pernah ketemu? mbak, nggak pernah chatan. Oh nggak pernah chatan, ya iyalah kan diblokir, gimana sih mbak? Ya gimana mau chatan? Ya udah mbak, nanti kan kita nggak boleh musuh-musuhan tuh. Terus kalau bisa malah kalian tuh joinan gitu loh, diobrolin bareng-bareng kan. Kalau misalnya kerja sama jadi kayak enak gitu. Udah terlanjur sakit hati. Oh jadi mbak nggak mau ya? Ya udah mbak, berarti mbak harus walaupun mbak sakit hati, mbak harus jadi orang yang baik, harus tetap memaafkan gitu. Nggak apa-apa temennya kayak gitu, mungkin temennya itu ya mbak ambil positifnya aja. Mungkin temennya itu ngejadiin mbak motivasi dia kan, mungkin lihat mbak jualan dia juga pengen. Makasih ya mbak. Gimana mbak abis ini apa namanya cerita-cerita ke aku? Ya udah agak ini sih mbak, udah ada agak seneng juga, agak plong gitu. Jadi saya udah tahu apa yang harus saya lakukan. Nanti coba diomongin ya sama temennya mbak. Mbak, nanti coba saya WA deh, terbuka blokirannya. Oh iya, ya. Emang udah mau hujan ini? Oh iya, benar. Ya udah ya mbak, kalau gitu saya pamit dulu ya mbak. Iya mbak. Makasih mbak. Ya sama-sama. Nanti kalau ada apa-apa lagi cerita ya. Iya. Dadah mbak.